Assalamualaikum teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan mengupdate pembangunan IKN. Saat ini progres pembangunan IKN masih terus berlangsung, di mana di tanggal 8 Juli ini IKN masih terus dilanda hujan sehingga beberapa pengerjaan proyek terhambat, salah satunya pemasangan bila burung Garuda, di mana jika terjadi hujan pemasangan bila Garuda dihentikan sementara dan akan dilanjutkan setelah hujan reda. Ini semua agar menjaga keamanan para pekerja saat bekerja dan meminimalisir risiko cedera. Selain itu, nampak pemasangan bila burung Garuda dilakukan pada bagian ujung sayap burung Garuda, di mana ujung sayap Garuda ini merupakan bagian yang krusial karena berada di ketiga yang paling tinggi dari kantor presiden yang dipasangi bila burung Garuda. Sementara itu, terlihat untuk hunian ASN sudah banyak yang topping off dan saat ini terus dilakukan pengerjaan bagian interior dan bagian eksterior. Sehingga ditargetkan di tahun 2024 ini sebanyak 12 tower hunian ASN rampung dan bisa dihuni. Anggaran pendapatan dan belanja negara yang digunakan untuk pembangunan mega proyek Ibu Kota Nusantara dilaporkan mencapai 80 triliun rupiah selama 2 tahun konstruksi. Ketua Satuan Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Pak Danis Simodilaga mengatakan anggaran tersebut digunakan untuk menggarap 104 paket terkontrak. Kalau realisasi anggaran IKN masih sekitar 80 triliun lah, jelasnya saat ditemui di kantor Kementerian PUPR. Perinciannya serapan APBN senilai 80 triliun dibagi dalam 3 pelaksanaan paket fisik terkontrak, di mana paket fisik batch 1 dengan total 40 proyek memakan anggaran senilai 25 triliun rupiah. Progres fisiknya hingga Juni telah mencapai 84,94%. Kemudian batch 2 dengan total 31 paket senilai 27,63 triliun, progresnya mencapai 38,03%, dan batch 3 dengan 33 paket senilai 26,53 triliun dengan progres mencapai 7,02%. Sementara itu, saat konfirmasi mengenai rancangan paket pembangunan IKN pada tahun depan, Pak Danis masih enggan menjawab. Dia mengaku saat ini pihaknya masih melakukan perumusan mengenai hal tersebut. Pak Danis menjelaskan dirinya juga belum melakukan pembahasan anggaran konstruksi IKN dengan tim transisi pemerintahan Prabowo Gibran. Pasalnya Satgas Pembangunan IKN saat ini sedang fokus melakukan percepatan konstruksi jalan upacara 17 Agustus 2024. Oh enggak, dengan Satgas enggak ada pembicaraan anggaran dengan tim transisi Prabowo Gibran. Satgas saat ini fokus untuk upacara 17 Agustus dulu lah, pungkasnya. Sebelumnya, keberlanjutan pembangunan IKN di masa pemerintahan Bapak Prabowo Gibran kembali jadi perbincangan karena anggaran pendapatan dan belanja negara di pemerintahan ke depan di Terawang kian menipis usai pemerintah menetapkan rencana belanja untuk program makan bergizi gratis pada tahun 2025 yang mencapai 71 triliun rupiah. Direktur Pengembangan Big Data Institute for Development of Economy and Finance, Pak Eko Listianto, memproyeksikan nasib pembangunan IKN ke depan bakal melambat karena keterbatasan fiskal negara. Sementara itu, Otorita Ibu Kota Nusantara mengungkapkan kemungkinan gelombang pertama ASN yang pindah ke Nusantara Kalimantan Timur pada September tahun 2024 ini.
Bulan September nanti insya Allah akan datang gelombang pertama dari saudara-saudara kita yang akan menjadi warga baru dari IKN. Jadi menjadi teman atau saudara baru dari ibu kota Bapak yang ada di Sukomulyo. Saudara-saudara yang berasal dari Jakarta terutama aparatur sipil negara yang datang sendiri ataupun membawa keluarganya, ujar Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam OIKN Mirna Asnawati Safitri dalam peluncuran kemitraan pembangunan ruang hijau Taman Bopus Pantara Ibu Kota Nusantara. Bu Mirna menyampaikan bahwa pembangunan IKN bukan sekedar menghijaukan kota, tetapi juga menyediakan tempat bagi warga Nusantara untuk beberapa kebutuhan. Kita bukan sekedar ingin menghijaukan kota, tetapi sebenarnya juga kita ingin menyediakan tempat bagi warga kota ini untuk beberapa kebutuhan, katanya. Sebagai informasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Abdullah Azwar Anas mengatakan pemindahan ASN ke Ibu Kota Nusantara dilakukan secara bertahap, mulai tahun ini hingga dengan tahun 2029 melalui 3 prioritas. Untuk pemindahan prioritas 2 dengan melibatkan 91 unit pejabat eselon 1 di 29 kementerian lembaga, yakni jumlah ASN yang dipindahkan ke IKN sebanyak 6.884 pegawai. Sedangkan prioritas pemindahan ketiga melibatkan 378 unit eselon 3 di 50 kementerian lembaga, dengan jumlah ASN yang pindah ke IKN sebanyak 14.237 orang. Jumlah ASN yang pindah masing-masing prioritas ini di dalamnya termasuk pimpinan instansi, jabatan pimpinan tinggi media, JPT pertama, jabatan administrator, jabatan fungsional dan pelaksana. Selain pemindahan ASN untuk mengisi pegawai di IKN juga telah disiapkan berbagai rancangan, seperti rencana pengisian formasi calon pegawai negeri khusus IKN di tahun ini. Kemudian ada kuota khusus putra-putri terbaik di Provinsi Kalimantan Timur. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Kita doakan semoga progres pembangunan IKN berjalan dengan lancar dan sesuai harapan kita bersama. Cukup sekian kali ini pembahasan kami. Jangan lupa like, subscribe, komen, serta share video kami. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.